Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Para ulama, para habaib ingkang sangat kaula hormati, wabil khusus para pengasuh Lentera Hati yang sangat kaula hormati lan kaula taati fatwa-fatwanipun. Wabil khusus juga untuk akhinal kiram, presenter idola kita Mas Abdurrahman Afif. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan para pengasuh Lentera Hati dan juga Mas Abdurrahman Afif senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga segenap keluarga besar komunitas Lentera Hati, para pendengar setia Suara Pasuruan FM, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga yang sedang menghadapi masalah diberi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana sosok yang mulia, sosok yang paling istimewa dilahirkan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng kita niati segala bentuk aktivitas yang baik, segala bentuk amaliyah yang baik kita niati untuk menghormat, untuk memuliakan, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah segala bentuk ritual ubudiyah, segala bentuk aktivitas yang baik ketika dilakukan, ketika diniatkan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya. Salah satunya nggih ngaos niki. Terus monggo spesial untuk bulan ini, aktivitas ngaji yang kita laksanakan setiap pagi yang dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM, dipun niati untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa bertemu kembali melalui udara, masih dalam program yang sama, yaitu pengajian rutin Lentera Hati. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini, kita yang sedang menghadapi sebuah permasalahan diberi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan dengan barokahnya
acara pada pagi hari ini yang sedang mengalami kesulitan rizki, senantiasa dipermudah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diperbanyak rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang halal dan barokah. Monggo kita lanjutkan kajian kita, yang mana pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian yang sebelumnya, dan kita juga masih dengan tema yang sama, karena memang kita belum keluar dari tema sebelumnya, yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan murtad. Dan kali ini kita sampai pada pembagian yang nomor 3, yaitu ucapan-ucapan yang dapat menyebabkan kita keluar dari Islam atau murtad. Harapan saya mudah-mudahan dengan kajian ini kita tidak mudah untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang membahayakan pada akidah dan keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar Suara Pasuruan FM dan pendengar wabil khusus dari para jamaah Lentera Hati, mungkin ada yang sedang membuka kitab. Monggo saat ini jenengan buka halaman 12. Pilih wonten ingkang berkenan untuk memaknai atau sekedar untuk menyimak atau sekedar untuk nembel, menawi bahasa pondokan niko nembel. Saat ini kita sampai pada halaman yang ke-12, dan seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kajian ini masih dalam tema kajian yang sebelumnya, karena memang menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ucapan-ucapan yang berdampak membahayakan kepada akidah kita itu sangat banyak, la tanhasiru, sangat banyak, sehingga tidak bisa untuk diringkas, tidak bisa untuk dihitung. Karena sekali lagi besar harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita semua dapat menjaga lisan kita, kita dapat menjaga tangan kita untuk mengetikkan sesuatu, baik di beranda-beranda media-media sosial kita, demi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan kita. Samangke kita sampai pada halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Au qala utawa ngucap sapa wong, ngucap ana bariun minallahi, ing pengucap ana bariun minallahi, ana utawi ingsun iku bariun lebaran utawa bebas minallahi saking Allah, au minal malaikati utawa bebas saking malaikat, au minan nabiyyi utawa bebas saking kanjeng nabi, au minal qur'ani utawa bebas saking Al-Qur'an, au minas syari'ati utawa bebas saking syariat, au minal islami utawa bebas saking Islam. Ucapan yang dapat menyebabkan keluar dari Islam atau dapat menyebabkan pengucapnya menjadi murtad, pelafadznya menjadi murtad adalah orang yang berucap ana bariun minallah, aku bebas dari Allah,
Aku tidak ada ikatan dengan Allah. Aku bebas sebebas-bebasnya dari Allah. Murtad ucapan yang semacam itu. Au minal malaikati, atau bebas dari malaikat. Kaono malaikat sing barengi aku. Kaono malaikat sing mencatat amal-amalku, aktivitas-aktivitasku. Ana bariun minal malaikah. Aku terbebas dari malaikat. Au minan nabiyyi, atau berucap ana bariun minan nabi. Au minal Qur'an, au minas syariati, au minal Islam. Aku bebas dari para nabi. Aku terbebas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bebas dari Al-Qur'an. Aku bebas dari syariat, dan aku bebas dari ajaran-ajaran agama Islam. Maka ucapan dan ungkapan yang semacam itu berdampak mengeluarkan pengucapnya, berdampak mengeluarkan pelafadznya dari keimanan dan keislaman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai lisan kita atau jangan sampai tangan kita mengetikkan, menuliskan, dan lisan kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang semacam itu. Karena jelas dampaknya sangat berbahaya, dampaknya sangat besar, dan berbahaya untuk akidah dan keimanan kita. Au qala, utawa ngucap sapa wong li hukmin maring hukum siji, hukimah kang den gawe ngukumi apa bihi hukum, minal ahkami kang saking pira-pira hukum asyariatih kang bangsa asyariyatih kang bangsa syariat, ngucap laisa hadzal hukmu, ing pengucap laisa hadzal hukmu. Laisa ora ana apa hadza iki, iku al hukmu, hukum. Atau ada seseorang melafadzkan, mengucapkan dalam mengomentari sebuah hukum yang memang hukum tersebut dipergunakan untuk menghukumi, dijadikan untuk hukum, yakni dari hukum-hukum syariat. Misal ada seseorang menyatakan bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib. Kemudian setelah mendengar fatwa yang semacam itu, dia pun berkomentar, hukum apa ini? Hukum opo iki? Tutuk hukum latas lek ngene iki. Komentar yang semacam itu dapat menyebabkan pengucapnya, dapat menyebabkan pelafadznya keluar dari Islam. Aula a'rifu, utawa ngucap la a'rifu. Al-hukma mustahzi'an bihukmillahi. La a'rifu, orang ngerti sapa ingsun al-hukmah ing hukum, mustahzian haleh ngeguyu, remehno, bihukmillahi kelawan hukumi Allah. Atau ketika mendengar sesuatu, ketika mendengar tentang fatwa sebuah hukum, kemudian ia menanggapinya dengan berkomentar, saya tidak ngerti hukum semacam ini. Hukum opo iki? Tujuannya adalah mustahzian, untuk meremehkan, untuk menghina hukum Allah. Maka ucapan, komentar, ungkapan yang semacam itu berdampak mengeluarkan pelafadznya dari Islam, yakni murtad. Au qala, utawa ngucap sapa wa waqat mala'ah, hale teman-teman ngebei sapa wong wi'aan ing wadah, ngucap wakaksan dihaqa, ing pengucap wakaksan dihaqa. Maknane wakaksan lan ing wadah sajeng dihaqa kang den kebek-kebeki. Ada seseorang ketika mengecurkan air. Apa mengecurkan? Nopo? Ngecurno banyu ini lho. Menuang. Nah, ketika menuangkan air, ia melafadzkan kaksan dihaqa.
maka ucapan yang semacam itu berdampak pada kemurtatan. Sampun ngantos ketika kita menuangkan air, ngecurno banyu, lek jari tiang Jawa kita melafatkan wakak sandihako dengan tujuan untuk mentertawakan atau menghina ayat-ayat Al-Quran. Atau ketika menuangkan air, dia berucap fakanat saraba au afragha utawa ngesoake sapa wong syaraban ing inuman, ngucap fakanat saraba ing pengucap fakanat saraba. Fakanat mongko ono apa? Ono apa nih? Ya Allah, au qala au afri utawa au afraga utawa ngesoake sapa wong syaraban ing inuman, ngucap fakanat saraba ing pengucap fakanat saraba. Au inda waznin utawa anda ing dalem arikalane nimbang. Au kailin utawa naker, ngucap wa idza kaluhum au wazanuhum yahsurun. Wa idza kaluhum lan ing dalem arikalane naker sapa wong ing nas, awazanuhum utawa nimbang sapa wong ing nas, yakhsuruna mongko nyuda, yukhsiruna nggih, yukhsirun. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsiruna mongko padha nyuda sapa alladzina. Atau ketika kita menimbang sesuatu, naker sesuatu, kemudian lesan kita mengucapkan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Au inda ru'yati jama'atin utawa ing dalem arikalane ningali golongan, ngucap wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, ing pengucap ing ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Falam wa hasyarna lan ngumpulake sapa ingsun ing nas, falam nughadir mongko ora ninggalake sapa ingsun minhum saking nas ahadan ing wong siji. Atau ketika kita melihat sekelompok orang, segolongan orang, kita mengucapkan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, biqasdil istighfafi, kelawan nejo ngino, kelawan nejo ngremehake, wal awil istihza'i utawa ngeguyu fil kulli ing dalem sekabehane. Ucapan-ucapan yang semacam itu sangat berbahaya pada keimanan kita, karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Semisal kita pada saat menuangkan air, ngecurno banyu utawa wedang lek Jawa, pada saat kita menuangkan air kita melafatkan ka'san dihaqa, maka murtad yang semacam itu dapat berdampak pada kemurtatan kita dengan tujuan istihza misalnya, dengan tujuan untuk menghinakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan pada tempatnya. Contoh yang lain juga, mungkin sebentar lagi kita masuk pada tahun politik gitu. Semisal kita saking ndak senenge nang Golkar, umpami kita melafatkan ayat la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Yang dimaksud pohon beringin, saking ndak senenge nang Golkar umpami. Nah, dengan menampilkan ayat itu kita membawa ayat tersebut untuk mempengaruhi orang lain. Setidaknya yang semacam itu kok umpomo dia tidak berniat untuk istihza, boten berniat untuk menghina Al-Quran, maka yang semacam itu setidaknya dapat dosa gede, haram ngeten niku wau. Kalaupun dia tidak berniat untuk menghina atau meremehkan. Tapi kalau dengan melafatkan ayat tersebut dia berniat untuk meremehkan, menghina Al-Quran, menghina ayat-ayat suci Allah, maka jelas itu dapat berdampak menjadi murtad. Na'udzubillah.
tsumma na'udzubillah. Karena jelas yang semacam itu termasuk menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wa kadzalika lan iku kelawan koyok mengkono-mengkono. Wa kadzalika lan iku kelawan koyok mengkono-mengkono qasdil istighfaf kullu maudiin utawi saben-saben panggonan ustu'mila kang den gunakake fihi ing dalam kul apa Al-Qur'an bidzalikal qasdi kelawan mengkono-mengkono sejo. Jadi segala tempat, segala aktivitas kemudian dikaitkan dengan salah satu ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk menghina Al-Qur'an, dengan tujuan untuk meremehkan Al-Qur'an, maka jelas yang semacam itu dapat berdampak murtad. Napa malih masya guyon atau satos senaosa guyon. Misal tepake kumpul-kumpul kemudian kita bercanda. Kita guyon ndak apa-apa. Nyenuk iku umpami. Dalile wa halallahu al-bai'a wa harrama riba karena dianggapnya membeli akhirnya dihalalkan. Misalnya walaupun cuma bercanda, ucapan yang semacam itu berbahaya untuk akidah kita atau satos. Jangan sekali-kali kita membawa Al-Qur'an untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya, enggak sesuai ambek karepe Al-Qur'an. Al-Qur'an dipaksa untuk melegitimasi apa yang kita ucapkan. Al-Qur'an dipaksa untuk dijadikan dalil untuk sesuatu yang ada dalam benak kita, padahal tujuannya mboten ngeten. Maka kalaupun dia tidak berniat untuk menghina Al-Qur'an, kalaupun dia tidak berniat untuk meremehkan Al-Qur'an, maka yang semacam itu dosa gede. Ngeten niku. Fa in kana mongko lamun ono apa kul fa in kana mongko lamun ono fa in kana mongko lamun ono iku bi ghairi dzalika kelawan liyane mengkono bi ghairi dzalikal qasdi kelawan liyane mengkono sejo fala yakfuru mongko ora kufur sapa wong lakin qalah tetapi ning ngucap sapa Syekh Ahmad bin Hajar, yakni Imam Ahmad bin Hajar dawuh ya napa la tab'udu hurmatuhu ing pengucap la tab'udu hurmatuhu ora adoh apa hurmatuhu keharamane kaul. Jadi kalaupun seseorang tersebut itu membawa Al-Qur'an, kalaupun dia tidak bermaksud untuk meremehkan Al-Qur'an, tidak bermaksud untuk menghinakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, tapi ketika Al-Qur'an tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana yang dituangkan di dalam kitab-kitab tafsir, kita memaksa ayat Al-Qur'an untuk melegitimasi ucapan dan ungkapan kita, pendapat kita, maka kalaupun dia tidak berniat untuk menghinakan Al-Qur'an, kalau niat untuk meremehkan Al-Qur'an, terus Imam Ibnu Hajar ya napa la tab'udu hurmatuhu ka'adoh haram ngono iku ka'adoh dari keharaman. Napa malih kalau bertujuan untuk menghina, bertujuan untuk meremehkan. Al-Qur'an diremehkan, jelas napa totowane, taruhannya adalah akidah dan keislaman kita. Wa kadza lan iku kelawan koyok mengkono-mengkono kufur. Yakfuru kufur sapa man wong syatamah kang misui sapa man nabiyan ing nabi siji. Au malakan utawa ing malaikat siji. Termasuk dalam hal yang menyebabkan murtad adalah ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut itu berkategori menghina pada salah seorang nabi, menghina pada salah seorang malaikat, menghina pada salah satu malaikat, menghina pada salah satu utusan Allah dengan ucapan, dengan penghinaan atau dengan
sifat-sifat yang tidak semestinya, maka niku kategorine adalah misui ngeten niku, dan itu dapat menyebabkan murtad. Rasulullah umpami menghina Nabi Muhammad, meremehkan Nabi Muhammad, atau menempatkan sifat yang tidak semestinya pada diri Muhammad, maka yang semacam itu dapat menyebabkan keluar dari Islam. Atau satu, Rasulullah itu layak, wajib untuk kita agungkan. Kok dihinakan, maka yang menghina jelas akidahnya akan keluar dari keislaman. Bahkan kalau di dalam kitab Sulam Tauf Syarahnya dikatakan, kaumpama ana wong niku ngomongnya au qala an waladihi au zaujatihi huwa ahabbu ilayya minallah au min rasulih. Anak dan istriku lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulullah. Aku lebih mencintai anakku, aku lebih mencintai keluargaku, aku lebih mencintai istriku daripada Allah dan Rasulullah. Maka ungkapan yang semacam itu dapat menyebabkan ia keluar dari Islam. Atau satos ngomong ngeten tok niku sudah dampaknya sebegitu besarnya, sebegitu bahayanya. Napa malih sampai misui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ngantos kula kalian panjenengan ikut-ikutan atau terbawa oleh orang-orang yang terkadang memang sengaja memancing kita, sengaja untuk memancing amarah kita, memancing emosi kita untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku tiyang sing sangat mulya, orang yang sangat istimewa dan harus untuk diagungkan, harus untuk dihormati, harus dimuliakan, jangan sampai dihinakan. Kalau sampai menghina Rasulullah, jelas dampaknya sangat besar, dampaknya berbahaya untuk keimanan, akidah dan keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang membahayakan akidah dan keimanan kita. Auqalah akunu kuwadan bitasdidil wawi. Atau seseorang berkata, aku adalah germo, aku iki germo in sholaitu lamun salat sapa ingsun, saking ndak senenge nang salat, saking ndak trimone mendapatkan keharusan untuk melaksanakan salat, dia menolak dengan cara berucap semacam itu. Germo lah anakku, aku lek sampai ngelakoni salat. Maka ucapan yang semacam itu jelas berdampak pada kemurtatan. Au ma asabtu utawa ora merkoleh sapa ingsun khairan ing kebagusan mundhu sholaitu awit mangsani salat sapa ingsun, au as-sholatu la tasluhuli utawa ngucap as-sholatu la tasluhuli, as-sholatu utawi salat iku la tasluhu ora patut apa salat li maring ingsun. Atau ada seseorang berkata, ma asabtu khairan mundhu sholaitu, mulai aku sholat tak angen-angen, tak pikir-pikir, mulai aku melaksanakan sholat itu kok selalu keburukan ya yang menimpaku. Mulai aku sholat itu aku gak tahu nerimo keapian, elek tok. Orang yang semacam itu, ucapan yang semacam itu berdampak murtad, berdampak pengucapnya keluar dari Islam. Atau satos campur ngantos lesan kita melafatkan yang semacam itu. Tangan kita sampun ngantos mengetikkan atau menuliskan sesuatu yang berdampak atau membahayakan pada akidah dan keimanan kita. Atau ngomong as-sholatu la tasluhuli, salat itu gak pantes kanggene wong kaya aku. Masa wong kaya aku sik katene salat. Umpami nanti yang kok semacam itu, maka jelas ucapan yang dilontarkannya, ucapan yang dilafatkannya itu dapat menyebabkan pengucapnya tersebut keluar dari Islam. Au istihlalah, au istahlalah utawa amri halal, au istihlala tarkiha utawa amri halal ninggalake ing salat. Jadi ngomong seperti semacam itu tadi,
sing tujuannya adalah qasdil istighfar utawa istihza atau napa menghalalkan meninggalkan salat utawa napa au tasya'um utawa ngrasa nampa ala tidak pernah mendapatkan kebaikan biha sebab salat, maka ucapan-ucapan yang semacam itu dapat membahayakan pada akidah dan keislamannya. Positif yang sama. Monggo. 26. Ampun sekedhik. Nggih. Au qala utawa ngucap sapa wong li muslimin maring wong Islam, ana aduwuka wa aduwu nabiyyika. Au li syarifin ana aduwuka wa aduwu jaddika muridan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Atau ada seseorang berkata pada sesama muslim, ana aduwuka, aku ini musuhmu. Wa aduwu nabika, dan aku adalah musuh nabimu. Atau berkata kepada seorang keturunan nabi, ana aduwuka wa aduwu jaddika muridan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata pada seorang Habib umpami, yang kita kenal Habib itu adalah keturunan Rasulullah, dzurriyyah daripada Nabi. Kok mengucapkan, kok dia berkata atau memproklamirkan diri sebagai musuhnya, memproklamirkan diri sebagai musuh kakeknya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan dan ungkapan yang semacam itu dapat berdampak mengeluarkan ia dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Masih tasik kata niki. Kau umpami dipun lanjutaken mangke kekatan. Monggo. Dalam Monggo kersa. Nawi cekap Mas Rahmat. Oh, sampun. Ya, saya kira itu saja untuk sementara waktu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjaga lesan kita, dapat menjaga ucapan kita, dapat menjaga tangan-tangan kita dari mengetik atau menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang membahayakan pada akidah dan keislaman kita. Untuk sementara waktu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan season selanjutnya kami serahkan kembali datang presenter kita Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mawas diri ketika bertindak atau berucap tidak malah menjadi kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami baca WhatsApp yang masuk, kami ingatkan pada panjenengan yang ingin hadir di silaturahim Lenterati dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Ibu Muridah. Hari Ahad 16 Oktober 2022. Alamat Dusun Tugu, Kedawung, Kulon, Kabupaten Pasuruan. Penyelenggara Komunitas Lenterati untuk umum, tidak dibatasi. Monggo bagi panjenengan yang ingin daftar, silakan menghubungi 083 122 163 179. Dan bagi panjenengan yang kemarin tanya berapa harga kalender, cuma mengganti biaya cetak 15.000. Anda bisa menghubungi saya, nanti saya hubungkan ke Pak bagian kalender, Pak Subhan. Baik, ini ada SMS yang sudah masuk Gus dari 083 133 6058. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suryadi di Purwosari, mau tanya Gus, bagaimana kalau sholat berjamaah, imamnya sholat sambil duduk karena sakit, makmumnya posisi berdiri, apakah sah sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu memang harus berdiri kalau mampu. Terus kalau memang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka kali lenggah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika seorang imam niku sholatnya dengan cara duduk karena memang dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri?
sedangkan makmumnya niku berdiri karena memang kondisinya lebih sehat daripada imamnya. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Syarat imam niku tidak harus lebih lebih sehat dari makmum mboten, tapi harus lebih fasih, lebih nggih, lebih ngerti, lebih lebih berilmu, lebih tua dalam usia. Insyaallah mekaten Mas Rahman. Terus mboten napa-napa. Salat di belakang imam atau bermakmum kepada imam yang mana imam tersebut itu melaksanakan sholat dengan cara duduk. Insyaallah. Baik, rupanya ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana nih? Masya Allah. Sekarang sudah beda suaranya, Pak. Mungkin ini mungkin ada tambahan ibu ini sehingga bisa berubah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu tinggi. Kalau sakit nih kan harus sesuatu ya. Sebetulnya ngatur sama rukuk bahkan maksudnya pernah saya lakukan tidak atur begitu karena rukuknya sakit. Tidak sengaja terus bunyi gue. Nah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Gus. Kula kok kirang jelas nih gua. Pas sholat kan beliaunya punya sakit karena punya penyakit. Nah, tanpa sengaja aduh mungkin apa niki? Dengkul niki napa nih? Sakit lutut. Nggih. Muni aduh ngeten. Nggih, aduh nggih tanpa sengaja. Nggih. Selagi mboten enten kesengajaan nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kalau tanpa ada kesengajaan, mungkin game lupa, refleksi biasanya yang semacam itu, refleks mawon karena memang kita merasa sakit, moro-moro lesan kita tanpa sengaja atau ketelanjur bahasan ini kusabkul lesan, ketelanjur lesan kita mengucapkan aduh nggih mboten napa-napa, karena sakit deh, mergo sakit akhirnya lesan kita niku ketelanjur melafatkan sesuatu yang memang tidak seharusnya dilafatkan pada saat melaksanakan sholat, tapi tidak ada unsur kesengajaan gitu napa-napa. Insyaallah mekaten Mas Rahman. Bapak Wahyudi nggih. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Baik, demikian untuk Pak Wahyudi yang di Bonagung. Ini ada dari 08135333 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya pernah punya pohon pisang doyong ke tetangga. Setelah tua dipotong, saya kasihkan pada tetangga tadi karena hukumnya kan demikian. Tapi orang tersebut nggak mau, katanya nggak hukuman, apakah itu termasuk murtad? Terima kasih. Mohon jawabannya dari hamba Allah di Pasuruan. Allah di Pasuruan ada memiliki sebuah batang pohon pisang, kemudian doyong ke tanah tetangganya, nggih. Insyaallah mengatakan. Kalau secara fikih, ketika kita memiliki tanaman mangga atau apa ataupun pisang misalnya, kok condong ke tanah orang lain, doyong datang tanah orang lain, itu masih milik kita, bukan berarti pohon yang condong ke tanah orang lain tersebut menjadi milik pemilik tanah. Sanes itu tetap milik kita. Cuman kalau pemilik tanah tersebut niku ingin merasa terganggu dengan doyongnya, dengan condongnya pohon tersebut, pohon kita tersebut, maka dia berhak untuk meminta pemiliknya untuk memotong dahan pohon ingkang doyong tersebut. Umpami si pemilik mboten purun, dijaluk dengan cara baik, ketokan iki dahan pohon
mangganya sing nang omahku iki ketoken ganggu iki, ketoken. Kok sing duwe pelem yang punya pohon mangga mboten merespon, ya angsal, ndek potong jambe. Itu hukum fikih. Kalau masalah kepemilikan, itu masih tetap milik kita. Jadi pohon pisang tersebut masih milik jenengan. Jadi kalaupun berbuah niku nggih milik jenengan, sanes milik tetangga. Atas kalau tetangganya tersebut niku dikei napa? Mboten purun. Diparingi gedange terus mboten purun. Mungkin karena dia merasa bahwa gedang niku sanes miliknya, nggih mboten purun. Ndak wis nggih ya napa nggih? Iki hukume tek sampean iki, bukan punyaan saya. Ndak wis ndak usah hukum-hukuman. Saya kira tidak ada unsur istihza di situ. Justru anggapan bahwa pohon gedang iku enggak ada tonggo, itu yang perlu diluruskan. Terus sekali lagi milik napa? Gedang niku masih milik jenengan, bukan milik tetangga jenengan. Insyaallah kata Mas. Baik, demikian untuk 0813533315. Kami tunggu atensi Anda lagi di 0343745777. Coba kami buka di YouTube. Ada siapa ini? Oh, Cinta Fauzi ini. Fauzi. Rencang kulon. Oh. Alhamdulillah ada ngaus Gus. Ada lagi Gus B. Ya, kurang paham itu Gus B deh. Niku rencang kula niku sama ke kalau sedang pulang sih sering sih ngopi-ngopi sareng kali Cak Fauzi niku. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Jualannya lancar. Cak Fauzi nggih. Jualan apa, Gus? Lafat-lafat nih, Mas. Oh, Rahman. yang keliling-keliling itu ya. Nggih. Medal teng pundi-pundi niku teng Jawa Tengah. Jangkauannya cukup luas. Baik, ini ada pertanyaan dari 034356. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz dari Purwodadi, wanita haid bolehkah mandi keramas dan bagaimana hukumnya rambut yang jatuh? Terima kasih. Mandi keramas nggih. Nggih. Mandi keramas bagi wanita yang sedang menstruasi mboten napa-napa. Selagi ini mboten niat untuk napa? Menghilangkan hadas besar. Kalau memang saya sering sih mendapatkan pertanyaan yang semacam itu. Terus wong tuwek-tuwek niku tiyang sepuh-sepuh niku mboten angsal atus atau keramas ketika kita dalam keadaan menstruasi atau sedang haid turung suci kok keramas. Mboten angsal. Mboten napa-napa niku selagi mandinya tersebut mboten niat untuk menghilangkan hadas besar. Sing mboten angsal niku atus keramas niate menghilangkan hadas. Kalau langsung banjir-banjir nggih. Digambir-gambir mboten. Lah samangke ambune tengi. Nggih. Ambune tengi. Mosok badhe mboten keramas, saken sing nyanding suamine. Mboten napa-napa, nggih. Ataupun tetangga. Nggih. Baik, ini ada Bu Nurul Aini mendoakan kita semoga sehat selalu, Gus Amir dan Mas Rokman. Ada dari Fauzi tadi derek tanglet Gus. Bagaimana cara mengganti sholat yang sudah tertinggal, sudah lama dan sudah lupa? Terima kasih. Oh, mengkodok ini. Nggih, mengkodok. Bagaimana cara mengganti sholat yang sudah Cak Fauzi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu barokah rezekine. Amin. Putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solihah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengkodok sholat yang sudah tertinggal atau lupa, sudah lama? Nggih. Di kodok imawon, kalau kita memang yakin bahwa ada sholat yang harus dipun kodok jenengan kodok imawon. Nah, masalah kodok niku tidak harus sesuai dengan waktunya. Jadi lek zuhur, kudu kodok zuhur, kati kodok zuhur ngenteni waktu zuhur, mboten. Kodok itu bebas. Bahkan pada saat waktu yang diharamkan sekalipun. Misal, kita tahu bahwa kita dilarang untuk melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat asyar.
atau melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika setelah melaksanakan sholat subuh. Maka untuk kodok niku mboten napa-napa dilaksanakan pada saat usai melaksanakan sholat asyar atau usai melaksanakan sholat subuh, yang semestinya sholat tersebut itu berkategori sholat mutlak. Niku mboten angsal melaksanakan sholat setelah asyar ataupun setelah subuh niku wau. Tapi lek kodok mboten napa-napa. Kapanpun monggo. Sing sae nggih ngeten niku. Dipun kodoi kuatir ada sholat kita yang memang kita tinggalkan. Lupa, Sae Mbak. niku ngeten nggih. Kalau satu waktu mengkodok 10 boleh guys. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Jadi waktu asar mengkodok 10. Nggih, Nggih. nggih. Karena memang sholat tersebut nggih mudah untuk ditinggalkan, kecuali bagi memang orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Nggih. Baik guys, karena sudah habis mungkin kita Nggih. tutup sampai di sini. Dibacakan doa guys. Nggih. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Siratal an'amta ladzina alaihim an'amta ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazid. Amin. Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sallim. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في رزقنا Amin. وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في تلامذنا Amin. وبارك لنا في تلامذاتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik pendengar pecinta Lentera Tipas, Suran People dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan